Saudara dan saudari terkasih, seperti yang kami katakan di video terakhir kami, ada bakteri yang sangat langka dan berharga, menyebar di tentara Israel. Dan karena ini, tentara Israel cepat sakit. Demikian pula, ada berita lain hari ini, dari Abu Ubaidah. Menurutnya, tentara Israel yang tidak adil bagi orang yang tidak bersalah di Gaza sekarang menghadapi konsekuensi dari tindakannya sendiri yang salah dengan sangat cepat. Menurut berita ini, sejumlah besar pasukan Israel menderita penyakit mata, dan puluhan orang sejauh ini benar-benar kehilangan penglihatannya. Apa penyebab dari semua masalah ini, dan apa yang diungkapkan Abu Ubaidah lebih lanjut tentang itu? Untuk mengetahui detailnya, pastikan untuk menonton video ini sampai akhir. Saudara dan saudari, Israel melakukan kejahatan perang paling serius dan mematikan di Gaza. Warga sipil Gaza yang tidak bersalah dan tidak berdaya, yang bahkan tidak memiliki sumber daya untuk melawan, sedang terluka parah. Mereka menjadi sasaran dengan bom fosfor putih. Bubuk ini adalah bubuk fosfor putih. Dan segera setelah bersentuhan dengan udara, itu segera mulai terbakar. Api dari bubuk ini tidak dapat dipadamkan dengan air. Dan air juga sangat langka di Gaza saat ini. Fosfor putih ini telah menciptakan kiamat besar. Orang-orang Gaza yang tidak bersalah menjadi martir oleh bubuk ini. Abu Ubaidah mengatakan bahwa api dari bubuk ini terus menyala selama memiliki bahan bakar dan sangat sulit untuk dipadamkan. Bersama dengan bom fosfor putih, tentara Israel menggunakan rudal anti-tank di daerah sipil dan menargetkan orang tak bersalah. Cangkang ini sengaja diisi dengan potongan logam yang menyebar dengan kekuatan besar di daerah terdekat, menyebabkan kerusakan parah. Karena bom fosfor putih dan rudal anti-tank ini, Gaza mengalami korban jiwa yang signifikan dan cepat. Menurut Abu Ubaidah, lebih dari 17.000 warga Palestina telah menjadi martir sejauh ini, dan seiring dengan ini, cedera mata juga meningkat. Karena bom fosfor putih dan rudal anti-tank ini, orang-orang Palestina kehilangan penglihatan mereka dengan cepat, dan karena bubuk fosfor putih ini, mata mereka terluka. Ada rumah sakit mata tunggal di Gaza yang dihancurkan Israel sebelum pengeboman. Sekarang pasien yang tidak bersalah dan tak berdaya di Gaza, yang telah menjadi korban cedera mata, tidak punya tempat untuk berobat. Di sisi lain, sebuah surat kabar Ibrani terkenal bernama Kan telah mengklaim bahwa minggu ini, lebih dari 100 tentara Israel menderita luka mata. Di antara mereka, 40 tentara dirawat di rumah sakit mata Israel yang terkenal dan terbaru. Jumlah sebenarnya cukup tinggi, tetapi pemerintah Israel tidak mengungkapkan hitungan sebenarnya, sengaja untuk mencegah rasa takut di kalangan masyarakat. Menurut tentara Israel yang menderita luka mata, pejuang sukarelawan Hamas sekarang membalas tentara Israel dengan cara yang mempengaruhi mata mereka. Menurut Rumah Sakit Mata Saroka, mayoritas pasien mata adalah tentara yang terkena dampaknya oleh bom yang mengandung pecahan logam. Kami ingin mengklarifikasi bahwa militan Hamas tidak memiliki teknologi apapun untuk melawan rudal anti-tank ini. Oleh karena itu, bom dilemparkan ke tentara Israel sebenarnya dibuat secara lokal dan sedang digunakan oleh pejuang Hamas. Menurut berita Israel, di antara 100 tentara ini, sekitar 2 lusin telah menjadi buta total karena kecepatan luka yang ditimbulkan pada mata mereka. Selain itu, terjadinya cedera mata yang cepat menyebabkan kekhawatiran di antara tentara Israel lainnya. Juga, tentara Israel telah mengalami ketakutan yang luar biasa saat mereka mendorong lebih dalam ke Gaza. Menjadi semakin sulit bagi mereka untuk terus berjuang dan mempertahankan cengkeraman mereka di sana. Para pejuang Hamas berjuang keras atas nama Allah demi kebebasan tanah mereka. Tentara Israel menganggap luka saya sebagai hukuman dari Tuhan. Ada juga tentara yang tak terhitung jumlahnya, yang menolak untuk pergi dan berperang di Gaza. Tetapi mereka dikirim secara paksa untuk berperang di Gaza. Tentara Israel mengatakan itu sebenarnya, kita diserang sedemikian rupa sehingga kita tidak mengetahuinya, dan kami tidak melihat serangan lain. Rasanya seperti bom meledak di udara, dan saat berikutnya, kita dibutakan. Kami tidak mengerti dari arah mana serangan itu datang. Dan sistem terbaru kami juga tidak dapat melacak penyerang ini. Sejauh ini, ratusan tank tercanggih tentara Israel telah menjadi puing-puing, dan sistem Israel terbaru tampaknya gagal mengendalikan serangan dari pejuang Hamas. Militer Israel saat ini sedang melakukan upaya untuk segera menyediakan semua alat yang diperlukan untuk menjaga tentara Israel tetap aman dari cedera mata. Amerika Serikat mendukung Israel dalam perang ini, dan tidak ada keraguan yang tersisa di benak siapapun di seluruh dunia bahwa Israel pada dasarnya adalah wajah lain dari Amerika.
Dalam konflik ini, tidak ada rumah sakit yang tersisa untuk perawatan orang yang tidak bersalah, warga Palestina yang terluka di Gaza. Sementara orang Palestina yang tidak bersalah, yang pernah mengalami kecelakaan mata juga tidak berdaya, dan menunggu Mesias yang bisa menyembuhkan mereka. Satu-satunya rumah sakit mata di Gaza telah dihancurkan. Bahkan sebelum pengeboman Israel, perawatan untuk tentara Israel yang mengalami cedera mata terjadi di rumah sakit mata terbaru Israel. Sementara tidak ada rumah sakit yang tersedia untuk perawatan orang yang tidak bersalah, orang-orang Palestina yang terluka. Dalam seluruh situasi ini, peran umat muslim adalah yang paling memilukan. Umat muslim sedang tidur dalam tidur yang tidak peka atas semua ini. Kami bahkan tidak menyadari bahwa pada hari penghakiman, kami akan ditanyai tentang mengapa kami tidak menghentikan penindas. Banyak dari 57 negara Islam memiliki senjata dan teknologi terbaru, tapi mereka diawasi sebagai penonton. Penindasan yang sedang berlangsung terhadap Palestina terjadi tepat di depan mata kita. Pasti akan ditanyai pada hari penghakiman. Dan kami tidak akan memiliki alasan atau pembenaran atas kelambanan kami. Selain itu, hadis Nabi kita tentang perang ini juga sedang digenapi. Nabi, damai, dan berkah Allah besertanya, mengatakan bahwa ketika pertempuran akan terjadi antara Dagel dan Muslim, dan pada saat itu, seorang Yahudi berlindung di balik batu atau pohon. Batu atau pohon itu harus memanggil tentara Muslim yang ada di dekatnya. Dia akan berkata, "Oh, hamba Allah, musuh Allah, telah berlindung di belakangku. Jadi, datang dan bunuh dia." Bahkan pohon dan batu tidak akan melindungi orang-orang Yahudi dalam perang ini, kecuali pohon, darkat, yang menjadi milik orang Yahudi. Jika ada pohon, dia tidak akan melakukan itu. Hadis ini dimaksudkan untuk kita umat Islam, tetapi orang-orang Yahudi melakukan pekerjaan praktis untuk diberkati ini. Hadis Nabi, dan mereka telah menanam pohon duri berduri ini di seluruh Israel. Jika Anda melihat di internet, Anda akan menemukan banyak video warga sipil dan tentara Israel bersembunyi di balik pohon-pohon yang ditumbuhi tanaman ini untuk menghindari serangan roket Hamas ke Israel. Di situasi ini, orang-orang Yahudi telah mengambil keuntungan penuh dari nubuatan Nabi Muhammad. Mereka tidak hanya menggunakannya di negara mereka, Israel, tetapi juga di tanah pendudukan yang mereka rebut setelah Arab 1967, Perang Israel. Sehingga mereka dapat menemukan tempat berlindung atau perlindungan dengan mudah jika terjadi perang. Dan mereka tidak perlu mencari tempat yang aman. Sebaliknya, mereka melanjutkan operasi mereka dengan bersembunyi di balik duri. Pohon akasia. Kami meminta Tuhan untuk membantu saudara-saudara kami di Palestina. Kami ingin Tuhan membimbing para pemimpin muslim kami, sehingga mereka dapat membantu mereka. Kami juga meminta Tuhan untuk membantu kami mengikuti jalan yang benar, dan jaga iman kita tetap kuat. Silakan bagikan video ini sebanyak yang Anda bisa, sehingga lebih banyak orang dapat mendukung Palestina dan mengangkat suara mereka. Jika Anda menyukai upaya kami, silakan sukai videonya, dan berlangganan saluran kami untuk lebih banyak video seperti ini.